Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat semuanya. Saya Ki Sabdo Langgeng dari Pesanggrahan Sabdo Langgeng Sumajati Wonogiri. Salam berjumpa kembali. Di video sebelumnya mungkin sudah saya bahas tentang teknik pernafasan ilmu hikmah, tenaga dalam, pembangkit tenaga dalam. Kemudian penyerapan energi, kemudian jalan-jalan astral, ya kan? Kemudian teknik mengaktifkan cakra ajna. Ini di sini saya akan membahas tentang ilmu kosong. Ilmu kosong, ilmu omong kosong, ya kan? Ilmu mudah-mudahan tidak kosong omongnya, itu bisa bermanfaat bagi yang menyimak dan bisa bagi siapa saja yang bisa mengambil pembelajaran dari apa yang saya sampaikan. Dan insya Allah walaupun hanya ilmu kosong atau hanya omong kosong, ini enggak kosong omongnya, bukan kosong ilmunya. Ini adalah teknik di mana seseorang itu untuk mencapai kata suwung, istilahnya suwung dalam bahasa Jawa atau kosong dalam bahasa Indonesia. Mungkin dari beberapa saudara sudah mengambil kesimpulan, wah berarti meditasi untuk mengosongkan pikiran atau meditasi untuk mengendalikan pikiran. Ya, boleh dibilang seperti meditasi. Tapi meditasi di sini adalah meditasi yang tidak perlu konsentrasi. Meditasi ke orang konsentrasi gitu terus. Padahal meditasi itu butuh konsentrasi, fokus ke satu titik atau satu kegiatan atau keamalan apa yang dibaca. Seperti contoh mungkin di teknik jalan-jalan astral, teknik dasar itu kan konsentrasi, itu menciptakan visualisasi. Ya, yang ini tanpa konsentrasi, tanpa memvisualisasi, kosok balik, kebalikannya yang kemarin. Iya, banyak yang tanya lo terus padahal dan supaya bisa kita menemukan titik kosong itu kita harus fokus ke satu titik, padahal banyak yang bilang seperti itu. Belum tentu. Ini adalah teknik di mana kita itu untuk menuju suwung, istilahnya suwung dalam artian terus orang kosong terus blank atau apa, enggak. Suwung di sini adalah di mana kita itu udah enggak, pikiran kita itu udah tidak bekerja lagi, istilahnya udah pasif. Kenapa? Yang bekerja bukan lagi di pikiran kita, bukan kita lagi yang menciptakan. Kita hanya sebatas menikmati gitu, dan merasakan dari hasil proses untuk menuju arah suwung itu, atau apa ya istilahnya,
sensasi atau apa yang ditimbulkan dari proses menuju ke arah situ, itu yang akan kita perhatikan, kita rasakan. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya simpel. Prosesnya sama ketika kita bermeditasi, mau pakai posisi duduk bersila atau bersandar atau dengan posisi tidur. Kalau berdiri kelihatannya kok terlalu berisiko, mending sambil duduk di kursi bersila atau telentang atau tiduran dengan telentang, mungkin itu menghindari resiko jatuh. Kalau berdiri kan mungkin bisa jatuh. Nah, ketika kita berkonsentrasi atau ketika kita memejamkan mata merem, nah itu ya kondisi merem, pasti ketika jenengan memejamkan mata, di benak jenengan, di alam pikiran jenengan, itu akan muncul berbagai hal. Muncul mungkin permasalahan dari kerjaan, permasalahan rumah tangga, keluarga, atau sama teman, itu akan muncul. Atau mungkin memori ketika jenengan jalan-jalan kemana, terus jenengan menemukan suatu momen atau suatu tempat yang di situ asik bagi jenengan, yang akhirnya memori itu muncul lagi. Atau adegan film yang sangat begitu berkesan di pikiran Anda dan hati Anda, itu nanti akan muncul. Atau permasalahan-permasalahan yang sudah lama, itu muncul lagi. Permasalahan mungkin pada waktu kecil, wah aku seneng dibully si A, seneng di apalah diojo-ojoin, ya secara Jawanya itu dibully, cara Inggrisnya ini diojo-ojoin. Itu muncul lagi di benak Anda, itu muncul. Itu pasti semuanya, karena ibarat kata pikiran kita itu seperti roll foto. Itu kalau roll foto kan klisenya kan berarti kan di situ ada. Nah, seperti itu. Begitu kita mau bermeditasi, pejamkan mata, roll itu mulai, yang tadinya udah digulung itu mulai satu demi satu dibuka. Ya, kamu dulu, saya dulu pernah berada di sini, dengan teman saya seperti ini, bisa jadi seperti itu. Nah, apa yang Anda lakukan ketika memori atau permasalahan yang ada dalam benak Anda, dalam pikiran Anda itu muncul ketika Anda melakukan meditasi ini untuk mencapai ke arah sunyi? Apa yang harus kita lakukan? Ini kuncinya. Kalau itu terjadi, seluruh memori, entah itu yang baik, yang buruk, yang romantis, yang enggak, yang jelek, apapun permasalahan apapun muncul, biarkan saja. Jangan berusaha untuk membuang atau menghilangkan. Biarkan saja. Biarkan itu keluar semua, tapi jangan diikuti. Maksudnya gini, misal begitu memori keluar, ada momen dimana saya jalan di taman dengan si A, terus jangan ikuti, oh iya dulu ke sana. Jangan, biarkan saja.
Kalau sudah selesai akan hilang, berganti lagi. Klise yang satu tadi akan berganti, klise yang lain, klise yang lain, klise yang lain. Biarkan raw foto yang ada dalam pikiran Anda itu keluar terurai. Biarkan memori-memori Anda yang dulu, biarkan saja, biar keluar. Jangan berusaha untuk dikendalikan atau dihentikan, apalagi dihilangkan. Jangan. Biarkan saja. Nikmatin saja. Kalau ada memori apa, nikmatin saja. Jangan diikutin, biarkan saja. Kalau diibaratkan raw foto di alam pikiran kita, berapa ratus ribu raw foto yang ada di sini dari Anda mulai bisa berpikir atau mulai Anda lahir sampai sekarang, ya, dengan bisa bayangkan berapa ratus ribu roll. Baru sekali menjalankan seperti itu, rollnya paling baru keluar 1, 10 sampai 100 biji rollnya itu baru keluar, baru terurai. Dan yang lainnya belum. Ya, biarkan saja. Karena apa? Karena ketika Anda mengendalikan itu supaya berhenti atau supaya menghilang, itu sebenarnya nggak bisa. Rohnya keluar, ini caranya tak hentikan. Ini yang menghentikan siapa? Pikiran Anda juga. Yang berusaha untuk menghentikan pikiran Anda juga. Memori-memori yang muncul ke hadapan Anda, yang sebenarnya itu secara alamiah, yang memang harus muncul karena memori alam bawah sadar itu yang mulai dibangkitkan. Jadi kan berusaha untuk menghentikan. Nah, yang menghentikan itu siapa? Pikiran Anda. Memori muncul, ini mau dihentikan dengan pikiran Anda, nggak akan pernah ketemu. Makanya biarkan saja. Ben, metu oke. Ben, sampai nanti, ya ini prosesnya memang harus rutin, istiqomah gitu. Nggak begitu minat duduk meditasi selesai bismillahirrahmanirrahim, meditasi pejamkan mata, langsung ketemu. Ada yang butuh proses, tapi ada juga yang saat itu juga langsung bisa ketemu. Ketemunya apa? Memori itu berhenti dengan sendirinya. Memori-memori yang ada di alam bawah sadar Anda yang tadinya itu tersimpan di alam bawah sadar Anda itu, yang tadinya muncul, itu akan berhenti dengan sendirinya. Hilang, selesai. Kemudian muncul suatu gambaran, di mana gambaran itu atau akan muncul suasana di mana suasana itu bukan hadir atau bukan atau tidak pernah jenengan temui atau tidak pernah jenengan pikirkan. Perasaannya, sensasinya, apa yang jenengan rasakan ketika di posisi itu sesuatu hal yang baru. Ya, ini titik ini berarti sudah menunjukkan bahwa roll memori Anda yang ratusan ribu kalau diwujudkan dalam roll foto itu udah mulai habis, ini jenengan udah mulai masuk fase ke suwung. Sensasinya luar biasa. Jenengan akan merasakan suasana yang tenang, nyaman,
walaupun di situ ada gambaran-gambaran tertentu, tapi gambaran itu sama sekali jenengan belum pernah menemukan kecuali saat itu. Digambarkan ya kayak dongeng, karena antara satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda, tergantung dari apa ya istilahnya, mungkin bisa dikatakan dari energi spiritualnya dia ya, per individunya. Ini yang akan membedakan. Tapi pada dasarnya intinya sama, dia akan menemukan suatu perasaan, suasana atau gambaran di mana di situ jenengan itu belum pernah menemukan itu, belum pernah merasakan itu, belum pernah melihat atau menemukan suasana yang seperti itu, dan itu benar-benar baru baginya. Dan pikiran ini udah nggak berpikir lagi ini saya yang menciptakan, saya ini. Karena kalau masih berpikir seperti itu, berarti jenengan belum mencapai ke arah situ. Nah, untuk mencapai ke arah situ, prosesnya adalah ketika jenengan mulai duduk bermeditasi, tangannya boleh seperti ini, boleh seperti ini dengan juadari atau seperti ini, atau terbuka ke atas di atas paha, atau bersedekap juga boleh, atau seperti ini juga boleh, senyamannya. Tapi prosesnya sama. Begitu jenengan bermeditasi, pejamkan mata, hadirkan ketenangan di dalam alam pikiran dan hati Anda, rilekskan seluruh urat-urat otot-otot saraf Anda di dalam tubuh, mulai dari kepala ke bawah sampai ke kaki, dan nikmati proses ketika memori-memori Anda yang sudah lama maupun memori yang baru saja terjadi itu muncul lagi ke dalam benak Anda. Nikmatin saja, jangan berusaha untuk dihentikan, dikendalikan, apalagi dihilangkan. Jangan. Dan jangan pernah diikuti. Maksudnya diikuti itu, kalau ada memori yang muncul di situ memiliki makna yang sangat berarti bagi diri Anda, terus jenengan ikuti, itu nanti jenengan nggak akan ketemu. Biarkan saja itu. Roll foto atau roll memori yang ada dalam benak Anda, itu yang ada di alam bawah sadar Anda, itu biarkan keluar secara alami sampai habis, sampai nanti jenengan ketemu alam yang lain, sensasi yang lain yang di situ jenengan belum pernah menemukan sama sekali, belum pernah merasakan sama sekali, belum pernah jenengan melihat sesuatu itu selama ini. Ketika sudah bertemu seperti itu, nikmatin saja. Ini fase di mana jenengan akan menuju ke ruangan atau ke sesuatu atau ke alam suwung. Terus apa yang harus Anda lakukan ketika seperti itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman jenengan, ke saudara jenengan. Jangan lupa untuk tekan subscribe. Saya
Ki Sabdo Langgeng dari Pesanggerahan Sabdo Langgeng Kusumo Jati, Wonogiri, Jawa Tengah. Apabila ada sesuatu ucapan atau pemahaman yang tidak sesuai dengan pola pikir jenengan, dengan pemikiran jenengan, dengan pemahaman jenengan, mohon maaf. Niat saya hanya berbagi. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.